Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips lagi ya mengenai cara orientasi. Jadi untuk pemula ini penting banget ya, wajib kalau misalnya baru menerbangkan drone itu harus tahu orientasi itu apa sih. Sebab banyak juga ya yang crash karena kita belum belajar orientasi dari awal. Nah, yang terpenting itu yang pertama adalah kalau kita baru punya drone itu sebaiknya kita baca dulu buku manualnya. Tapi memang sih kebanyakan nggak dibaca karena memang dari itunya juga bahasa Inggris ya, dari pabrikannya itu buku manualnya. Tapi yang terpenting lihat-lihat aja di tutorial YouTube itu biasanya banyak juga sih yang memberikan sedikit arahan-arahan yang baik ya. Oke, langsung aja. Ini kita akan mentutorialkan cara gimana sih awal nerbangin drone itu. Kita belajar orientasi itu biar nggak menghindari 80%-nya tuh crash ya. Jadi yang terpenting kalau misalnya aircraftnya udah mendekati objek yang akan nabrak gitu ya, itu harus, yang penting kita jangan panik. Itu yang pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja belajar cara orientasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya sudah mempersiapkan drone-nya ya. Jadi di awal itu pertama kali kita belajar orientasi itu kita mulai posisi drone ini ada di belakang kita ya. Jadi madepnya ke sana dulu teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar ke kiri, ke kanan, lurus, ke belakang, terus ke atas, terus ke bawah, terus juga menyamping ya. Nanti setelah itu baru kita coba belajar lurus terus muter. Nah setelah itu habis belajar muter teman-teman, baru kita hadapin drone kita berhadap-hadapan teman-teman. Nah ini yang agak sulit teman-teman. Kadang-kadang kita sulit membedakan mau ke kiri yang mana, mau ke kanan yang mana. Itu yang kadang-kadang sering crash teman-teman ya. Langsung saya persiapkan. Nah teman-teman mungkin bisa melihat ya. Nah saat throttle ini, sekarang kita coba untuk belajar maju dulu ya teman-teman. Belajar maju, kita arahin maju pelan terus mundur ke belakang, lalu ke kanan, lalu ke kiri. Nah lalu belok pelan-pelan ya. Nah teman-teman, sekarang kita mulai aja teman-teman ya. Nah di sini kita mulai coba belajar, mulai maju teman-teman. Kita coba belajar maju terus memutari ya teman-teman, biar enak melihatnya seperti ini teman. Oke, sekarang kita mulai ya. Belajar begini teman-teman. Nah mulai ini terus mengitari pelan-pelan, maju lagi dikit, maju terus ke kiri lagi, belajar lagi terus sampai benar-benar hafal teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saatnya drone kita hadapan di kita ya. Nah yang sulit ini seperti di sini teman-teman biasanya nih ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya ini dihadapkan sama kita ya teman-teman ya. Nah jika misalnya teman-teman melihat pergerakan drone ini hampir mau menabrak ke kanan, hampir mau ke kanan gini misalnya nih ya, misalnya dia mau nabrak ke kanan,
misal mau ke kanan ya. Nah, ke kanan itu berarti tandanya kita harus bikin ke kiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini dia mau ke kanan, nah ikutin aja. Berarti kalau misalnya dia mau ke kanan, kita throttle kita ke kiri. Nah, ya. Jadi kalau misalnya mau nabraknya ke kiri, misalnya dia udah mau pergerakannya ke kiri, kita langsung ikutin aja. Berarti dia mau ke kiri, kita kiriin lagi tombol kita ini. Nah, gitu teman-teman. Sekarang kita belajar orientasi seperti itu teman-teman. Misalnya kita ke kanan, berarti ininya di kanan gitu, ya kan? Nah, ini kiri, ini kanan, ini kiri, ini kanan, ini kiri, ini kanan lagi, kiri, kanan lagi. Jadi pokoknya misalnya dia mau ke sana, berarti otomatis ini juga kita ke sini. Kalau mundur sih sama, mundur maju itu sama, nggak terlalu ini, ya. Jadi teman-teman udah ngerti ya. Jadi kalau misalnya si aircraft ini mau ke kanan, maka kita ikutin ini juga, berarti dia akan nyamping ke sini. Tapi kalau misalnya dia mau nabrak ke sini, kita ikutin aja kita ini. Jadi sama aja. Jadi kadang-kadang kan kalau yang mau begini kita giniin, malah dia kita malah ke kiriin, si aircraft ini akan nabrak. Bener nggak teman-teman, ya kan? Jadi kalau misalnya aircraft ini mau nabrak ke sini, berarti kita ikutin aja gini. Nah, gitu teman-teman. Selalu belajar seperti ini teman-teman. Orientasi hadap-hadapan sama kita, itu belajar dulu aja. Beda halnya kalau misalnya madepnya ke sana teman-teman ya, belakangin kita gitu. Lebih gampang begini ya. Kalau ini kan kiri, gampang. Nah, ya kan, maju ke atas, ini maju, mundur, ya. Jadi sering-sering aja teman-teman belajar orientasi seperti itu. Oke teman-teman, ini saja pelajaran orientasi dari saya. Sebab kalau udah belajar orientasi dengan baik, pasti kita 80%-nya akan menghindari crash, yang namanya crash ya. Jadi ingat teman-teman, kalau misalnya si aircraft ini mau ke kanan, mau nabrak tembok ini misalnya ya, mau nabrak tembok, kita ikutin throttle-nya, berarti ikutin aja ke kanan juga, berarti nanti dia akan ke kanan. Tapi kalau misalnya mau nabrak ke yang sebelah kanan, kita ini lagi aja, ininya kita closing ke sini aja. Jadi kita ngebayanginnya tuh kita ikutin aja, dia lari mau ke situ, kita giniin, nanti dia akan ke sana. Gitu teman-teman. Oke. Tapi tetap hati-hati kalau belajar orientasi di tempat-tempat yang sepi atau tempat luas terbuka. Coba kalian main manuver, nanti bikin lingkar 8 gitu ya. Seperti itu aja teman-teman, gampang ya. Beda halnya kalau misalnya kita begini juga harus belajar juga. Nah, yang seperti ini nih, jadi hadap-hadapan sama membelakangi ya, membelakangi terus juga belajar hadap-hadapan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat belajar orientasi. Tetap jaga aman terbang kalian, terus terbang bermartabat, dan salam satu langit. Oke, sampai ketemu lagi di tips berikutnya dari Pandu Drone Graphy. Terima kasih.